Kalau Raja Obat 8 penjuru angin terkesikap dan tak percaya melihat ada seseorang tahu-tahu muncul di Pulau Batu Merah itu, maka sebaliknya, murid Sinto Gendeng keluarkan seruan lalu bersiul panjang. Ah, mungkin ini yang berjodoh denganku, kata Wiro sambil pantang matanya lebar-lebar. Di hadapan mereka saat itu berdiri seorang gadis mengenakan baju panjang hitam berbunga-bunga putih. Wajahnya cantik sekali dan sikapnya genik. Dia berdiri sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya dan senyum bermain di mulut. Kecantikan dan sikap genitnya inilah yang membuat Wiro tadi sampai keluarkan siulan panjang. Gadis cantik, aku menghormatimu sebagai tetamu. Katakan, siapa dirimu? Raja Obat menegur. Gadis tak kenal itu masih memandang pada Wiro. Tanpa mengalihkan matanya, dia menjawab pertanyaan Raja Obat. Orang tua, kau menganggap aku sebagai tetamu. Rupanya kau merasa diri jadi pemilik dan tuan rumah di Pulau Batu yang gersang tak berpenghuni ini. Kalau begitu, mengapa kau tidak segera menyuguhkan minuman untuk tamu agungmu ini? Habis berkata begitu, si gadis tertawa hahaha. Aha, ujar Wiro. Suaramu semerdu kicauan burung, tawamu semerdu bulu perindu. Kalau aku boleh bertanya, naik apa kau datang kemari? Si gadis tersenyum dan kedipkan matanya. Jelas aku kesini tidak jalan kaki. Hihihi. Maunya aku kesini digendong olehmu. Hihihi. Aku bukan burung, jadi tidak bisa terbang. Pemuda ganteng tapi tolol. Tentu saja aku kesini naik perahu. Mendengar jawaban orang, Wiro jadi garuk-garuk kepala. Aku senang dengan gadis sepertimu, cantik dan pandai bergurau. Raja Obat memotong ucapan Wiro. Kau kemarin tidak secara kebetulan, bukan? Apa kau kira aku sengaja kesini untuk menyambangi dirimu dan melihat tampakmu yang jelek ini? Masih banyak pemuda gagah di dunia ini yang sedap untuk dipandang. Terus terang, aku menyesal tersesat di tempat ini. Masih untung ada seorang pemuda gagah di sini. Kalau tidak, kacau sudah pemandanganku. Kau belum menerangkan siapa dirimu, kata Wiro lalu bangkit berdiri dan melangkah ke arah si gadis. Terpisah tinggal 3 langkah di hadapan si gadis itu, tiba-tiba Wiro mendengar ada suara mengian di telinganya. Wiro, jaga jarakmu dan berhati-hatilah. Di balik wajah nian cantik itu aku melihat wajah seorang nenek berdandan mencorong. Wiro berpaling ke arah Raja Obat karena dia tahu orang tua itulah yang barusan menyampaikan itu padanya. Dia berpaling kepada Raja Obat karena dia tahu orang tua itulah yang barusan menyampaikan ucapan itu padanya. Dalam hati, Wiro berkata, aku tidak buta. Yang kulihat jelas seorang gadis cantik jelita. Tapi Raja Obat tidak mungkin berdusta. Apakah gadis ini siluman laut yang menampakkan diri sebagai gadis cantik? Wiro lalu amati sepasang kaki si gadis. Tapi pakaian yang dalam menjala batu tempatnya berdiri membuat Wiro tak bisa melihat kaki si gadis. Penasaran, Wiro maju mendekat. Maafkan kalau aku sedikit jahil, kata Wiro. Lalu dengan cepat tangan kirinya menyingkap bagian bawah pakaian panjang gadis itu. Wiro melihat sepasang kaki berkasut menginjak batu dan 2 betis putih bagus. Dia bukan setan, bukan juga siluman, kata murid Sinto Gendeng dalam hati. Bagaimana Raja Obat bisa bicara seperti itu? Lalu Wiro turunkan kembali pakaian si gadis. Gadis di hadapannya dongakkan kepala dan tertawa panjang. Kau sudah melihat betisku yang bagus dan putih. Mengapa tanggung? Apakah kau tidak ingin melihat bagian tubuhku yang lain? Paras belang Raja Obat 8 penjuru angin berubah sebaliknya. Wiro Sableng tertawa lebar. Enak saja mulutnya nyeplos bicara. Kalau rezeki kami memang besar, mengapa tidak ingin? Bukankah menolak rezeki termasuk salah satu dosa? Pemuda ganteng, aku suka cara bicaramu. Kau suka bergurau, aku juga. Rupanya kita punya sifat dan selera yang sama. Kau bisa jadi kekasihku. Gadis cantik itu keluarkan lidah yang merah basah dan beberapa kali membasahi bibirnya dengan ujung lidah. Kalau kau memang jujur mau melihat tubuhku, aku tidak akan menutup rezekimu. Tapi bagaimana dengan sahabatmu orang tua berjubah putih itu? Bagian putih Raja Wajah Obat kelihatan menjadi merah. Lalu Wiro enak saja menjawab, tua atau muda sama saja. Yang namanya laki-laki tidak ada beda. Sekarang terserah kau. Si gadis tersipu-sipu. Dia berpaling pada Raja Obat lalu berkata, orang tua, kalau kau memang tidak suka, tutup saja matamu atau menoleh ke belakang. Tapi lebih aman kalau kau angkat kaki meninggalkan tempat ini. Sudah, tak usah pedulikan dia, ujar Wiro. Apa yang hendak kau tunjukkan padaku? Si gadis melirik pada Raja Obat. Orang tua itu tidak beranjak dari tempatnya, juga tidak menoleh ke belakang dan memejamkan matanya. Kau benar, kata si gadis tiba-tiba pada Wiro. Benar apanya? Tanya pendekar 212. Tadi kau bilang laki-laki itu tua atau muda sama saja. Saat sahabatmu orang tua itu ternyata tidak berpaling, tidak memejamkan mata dan juga tidak pergi dari sini. Berarti dia juga suka. Wiro, tiba-tiba mengiang suara Raja Obat di telinga pendekar 212. Aku memang tidak berpaling, tidak memejamkan mata dan juga tidak pergi di sini. Ada sesuatu kekuatan aneh pada gadis itu. Aku sudah melihat. Cuma sayang kau tidak percaya.
Apapun pendapatmu, tetap di sini dengan mata terpentang. Aku khawatir dia telah mencuri. Dengar apa yang kita bicarakan. Wiro sesaat garuk kepalanya sambil menatap wajah cantik di depannya. Kau sudah siap? Tanya si gadis. Wiro mengangguk. Gadis berpakaian hitam berkembang putih itu gerakkan kedua tangannya ke bawah menyisingkan pakaiannya ke atas. Makin ke atas, dan lalu dengan gerakan cepat tahu-tahu pakaian itu sudah tanggal dari tubuhnya. Sepasang mata pendekar sudah terpantang lebar. Darahnya mengalir lebih cepat dari sekujur tubuhnya mendadak sontak menjadi panas. Menyaksikan gadis cantik tanpa selembar benang pun kini tak menutupi auratnya. Tegak hanya 2 langkah di hadapannya, dengan kaki terkembang dengan tegak bertolak pinggang. Sikapnya benar-benar menantang. Lain halnya dengan Raja Obat 8 penjuru angin. Walau sepasang matanya menatapi tubuh telanjang itu, namun pandangannya tampak kosong, dan di balik kebugilan si gadis itu justru dia melihat sesuatu yang membuat hatinya diam-diam merasa cemas. Pemuda ganteng, sekarang aku menantangmu, kata si gadis sambil kembali ulurkan lidahnya yang merah. Menantang bagaimana maksudmu? Tanya Wiro. Si gadis tertawa cekikikan. Kau pura-pura tidak tahu, padahal aku tahu nafsumu sudah sampai di tenggorokan. Hihihi. Dengar, aku sudah menanggalkan seluruh pakaian. Sekarang ku tantang agar kau juga membuka semua pakaianmu. Bukankah kita sepunya selera yang sama? Wiro garuk-garuk kepala. Kalau sekedar melihatmu begini, siapa saja suka. Aku paling nomor 1. Tapi kalau kau suruh aku membuka pakaian, walah, aku tidak mau jadi orok lagi. Kau sungguh tidak mau menikmati apa yang kau lihat? Aku sungguhan. Melihat saja bagiku sudah cukup. Aku tak berani lebih dari itu. Kau tidak merasa rugi? Rugi tidak, untung juga tidak. Anggap saja impas, jawab Wiro sambil menyeringai. Sementara si belakang Raja Obat 8 penjuru angin jengkel bukan main melihat sikap dan mendengar kata-kata pendekar 212 itu. Dengar, tidak 10 tahun sekali aku memperlihatkan diriku seperti ini. Kalau aku sudah mengenakan pakaianku, kalau kau minta sambil menangis air mata darah, aku tak akan menanggalkannya kembali. Gadis cantik, sebaiknya kau kenakan pakaianmu kembali. Kalau kau masuk angin, kau bisa berabe, kata Wiro pula. Kau juga tak ingin menyentuh tubuhku. Kau tinggal pilih bagian mana yang kau senangi. Terima kasih. Kau berlagak malu karena ada orang tua itu di sini. Bukan begitu. Sinar matahari mulai menyengat. Sayang kalau kulitmu yang mulus sampai disengat panas. Gadis itu tersenyum. Kau jujur, aku suka padamu. Baiklah, aku tidak akan mempermainkan dirimu lebih lama. Akan kuperlihatkan padamu siapa aku sebenarnya. Habis berkata begitu, si gadis lalu goyangkan pinggulnya. Murid Sinto Gendang ternganggu dan keluarkan seruan tertahan. 2 matanya masih terpantang lebar, tapi kini dia menyaksikan salah satu pemandangan berbeda seperti langit dan bumi. Sementara itu, Raja Obat 8 penjuru angin tetap tenang, walau diam-diam dia tetap berwaspada. Di hadapan Wiro kini bukan lagi tegak seorang gadis cantik dan tubuh polos mulus. Wajah cantik itu telah berubah menjadi wajah seorang nenek-nenek yang diumuri bedak setebal dempul. Sepasang alis mata dari penghitam dan mencuat ke atas. Bibir dan pipi merah saga. Tubuh telannya yang tadi begitu bagus, putih dan mulus kini berubah menjadi tubuh kurus kering, berkeriput dan berkulit keriput. Sepasang payudara yang tadi membusung kencang kini hanya tinggal sepasang daging lepar menjijikan. Yang tetap sama dari manusia itu hanya sanggul rambutnya yang kepalanya hitam dan rapi. Perlahan si nenek kenakan pakaiannya kembali. Sambil garuk-garuk kepala, Wiro bertanya, nenek cantik, siapa kau ini sebenarnya? Dipanggil nenek cantik, perempuan berdana mencorong di hadapan Wiro tertawa mengeke. Seumur hidup baru sekali ini ada orang yang memanggil aku dengan sebutan itu. Nenek cantik, aku suka panggilan itu. Kau benar-benar suka membanyol. Aku sedang bergurau. Kita rupanya benar-benar cocok satu sama lain. Apakah kau masih suka menjadi kekasihku? Ditanya begitu, pendekar sudah mesem-mesem dan kembali garuk-garuk kepalanya. Aku memperlihatkan kau menghadapi sesuatu yang membuat kau selalu menggaruk-garuk kepalamu. Untung bagaimana? Tanya Wiro tidak mengerti. Untung kau menggaruk kepalamu yang sebelah atas. Kalau kau menggaruk kepalamu yang lain, Wiro terbatuk-batuk mendengar ucapan si nenek. Kau belum mengatakan siapa dirimu sebenarnya, ujar murid Sinto Gendang. Juga harap terangkan, ada keperluan apa kau datang ke sini? Ikut bicara Raja Obat. Si nenek juluskan kepalanya ke arah Raja Obat. Kukira kau sudah tidur tadi, katanya sambil tersenyum-senyum. Kalau menurut umur, seharusnya aku cocok denganmu. Tapi maaf saja sobatku tua, aku lebih suka dengan anak muda ini, walau aku tahu dia belum tentu suka padaku. Apa kau tidak mau menerangkan siapa dirimu? Tanya Wiro. Apa susahnya menerangkan diriku? Jawab si nenek. Tapi mendadak dia putuskan ucapannya dan mendongak ke langit. Kampret tua itu, mengapa tiba-tiba menangis? Ujar Wiro dalam hati ketika melihat si nenek teteskan air mata. Air mata itu segera berguling di atas kedua pipinya yang berbedak tebal. Raja Obat 8 penjuru angin juga terheran-heran melihat perihal si nenek. Nek, ada apa kau menangis? Wiro bertanya sampai ulurkan tangan dan memegang lengan kiri perempuan tua itu. Yang dipegang lalu meremas tangan Wiro dan jari-jari tangan kanannya. Sesaat kemudian pegangannya dilepaskan. Aku mempunyai saudara kembar. Namanya tak perlu kalian tahu. Dia dikenal dengan juruskan iblis tua atau pesolek. Sampai di situ si nenek hentikan ucapannya. Dia menyeka air mata di kedua pipinya. Di saat yang sama Wiro mendengar kalau suara Raja Obat mengiang di telinganya.
Aku pernah mendengar siapa adanya iblis tua Ratu Pesolek itu. Seorang nenek yang mau melakukan kejahatan apa saja asal diberi imbalan barang berharga seperti perhiasan uang. Kalau saudaranya jahat, kurasa yang satu ini tidak seberapa berbeda. Tetap waspada anak muda. Dia bisa merubah dirinya menjadi seekor singa lapar yang siap menyergapmu. Wiro tak pedulikan peringatan Raja Obat. Dia malah berkata pada si nenek, kalau saudara kembarmu itu berjuluk iblis tua Ratu Pesolek, apakah kau menyandang gelar iblis muda Ratu Pesolek? Yang ditanya tersenyum sedikit, namun senyum itu tidak dapat menutup kesedihannya. Aku tidak menganggap gelar apa-apa, tapi orang brengsek di dunia persilatan memanggilku iblis putih Ratu Pesolek. Mungkin ini disebabkan karena aku punya cara dan jalan hidup yang bertentangan dengan kakak kembarku. Lalu apa maksud kedatanganmu ke pulau ini dan pakai menyamar serta telanjang segala dan tahu-tahu kini menangis? Tanya Wiro. Walau kakakku orang jahat, tapi dia tetap kakak kembarku, saudara sedaging. Beberapa waktu yang lalu, aku mendengar dia menemui ajal dibunuh orang. Aku berusaha mencari jenazahnya untuk diurus baik-baik. Di samping itu, aku sudah punya tekad bulat untuk mencari siapa pembunuh jahanam itu dan membalaskan sakit hati dendamku sumat kematian kakak kembarku. Raja Obat 8 penjuru angin menarik napas lega karena mengetahui bahwa perempuan tua itu datang ke pulau ini bukan untuk membuat kejahatan. Walau tadi segala perbuatannya membuat dia jadi panas dingin. Namun orang tua ini kembali jadi tidak enak ketika mendengar Wiro ajukan pertanyaan. Lalu kau kira apakah pembunuh kakak kembarmu itu ada di pulau ini? Dia mungkin. Wiro enak saja tuningkan ibu jari tangan kanannya ke arah si Raja Obat. Iblis putih Ratu Pesolek gelenggang kepala. Aku kesini bukan untuk tersesat, tidak sengaja. Dalam perjalanan di Laut Selatan, aku melihat sebuah benda melayang di udara. Mula-mula aku kira burung atau kelelawar. Tapi ketika benda itu jatuh di lantai perahu, ternyata adalah salah satu kepala manusia, busuk dan terpanggang. Tak dapat ku kenali, namun satu hal yang ku ketahui, kepala itu datangnya dari arah pulau ini. Lalu aku coba menyelidik kemari. Yang kutemui kau yang ganteng dan temanmu yang tua jelek itu. Wiro tersenyum dan berpaling pada Raja Obat yang saat itu dilihatnya jadi meringis dengan asam mukanya yang belang. Iblis cantik, kata Wiro perlahan. Apakah kau sudah tahu siapa pembunuh kakak kembarmu itu? Si nenek merangkapkan sanggulnya, permainkan ujung lidahnya di atas bibir. Sikapnya mendendam tertutup oleh gayanya yang gedit. Dia mengangguk. Mereka berdua sepasang manusia setan. Apa? Wiro bertanya setengah berseru karena mau mendadak saja dia ingat pada dua musuh besarnya. Yang satu bernama Tiga Bayangan Setan. Jahanam satunya dikenal dengan nama Elang Setan. Kita punya musuh yang sama rupanya, ujar Wiro. Apa maksudmu? Nangis si nenek. Apa mereka juga membunuh kakak kembarmu? Kalau tidak menahan diri hampir meledak suara tawanya. Aku tidak punya saudara kembar. Kalau aku punya, pasti kasihan dia. Kasihan bagaimana? Tanya iblis putih Ratu Pesolek pula sambil kerenyitkan kening hingga sepasang alisnya yang tebal hitam tambah mencuat ke atas. Tampakmu sudah begini jelek. Kau punya kakak kembar pasti tampaknya lebih jelek. Iblis putih Ratu Pesolek tatap wajah pendekar 212 sesaat lalu meledaklah sawa si nenek. Wiro, kita punya urusan besar. Mengapa kau membuang waktu berkonyol-konyol melayani perempuan tua itu? Suara Raja Obat tiba-tiba mengyang di telinga murid Sinto Gandeng, tapi cuma Wiro tenang saja dan memberi isyarat dengan gerakan tangan agar Raja Obat mau bersabar. Satu hari suntuk aku mendengar senda gurumu, aku bisa ngompol habis-habisan. Iblis putih Ratu Pesolek berucap sambil menyeka pipinya kiri kanan. Setelah hentikan ketawa, dia lalu ajukan pertanyaan. Tadi kau menerangkan, Tiga Bayangan Setan dan Elang Setan juga adalah musuh-musuh besarmu. Perbuatan keji apa yang telah mereka lakukan terhadapmu? Mereka berdua berniat membunuhku. Mereka berhasil dan pergi begitu saja, tidak mengira kalau aku sebenarnya masih hidup. Seseorang kemudian menolongku. Aku selamat, namun dua senjata mustika milikku mereka curi. Senjata apa? Wiro hendak menerangkan, tapi lewat kepandaiannya mengirimkan suara secara diam-diam, Raja Obat memperingatkan. Wiro, jangan memberi keterangan banyak pada orang yang tidak kau ketahui siapa dan bagaimana dirinya. Wiro melangkah mendekati Raja Obat dan bicara setengah berbisik. Dia secara jujur menceritakan diri dan keadaannya. Menurutmu apakah perlu membatasi diri? Siapa tahu dia malah bisa membantu. Raja Obat terdiam lalu setelah menarik nafas dalam dia berkata, terserah padamu lah anak muda. Apa yang dikatakan sahabat tuamu itu? Tanya iblis putih Ratu Pesolek ketika Wiro kembali di hadapannya. Tidak apa-apa. Dia cuma mau mengatakan sedang sakit perut dan mau buang hajat. Aku bilang silahkan saja, tapi aku tidak menjamin kalau nanti kau diam-diam akan mengintipnya untuk waktu buang hajat. Walah dalah. Si nenek pelototkan mata kemudian tertawa gelak-gelak. Apa untungnya aku mengintip tubuh peot begitu? Paling-paling aku cuma akan melihat terong bonyok. Kedua orang itu jadi sama-sama tertawa riuh, membuat Raja Obat selain heran juga jengkel dan mengomel dalam hati habis-habisan. Setelah puas tertawa, Wiro lalu menerangkan, senjata milikku yang dicuri oleh dua manusia setan itu adalah sebilah kapak bermata dua dan pasangannya sebuah batu hitam. Iblis putih Ratu Pesolek mendongak ke langit. Aku tidak seperti kakakku suka malang melintang kemana-mana di rimba persilatan.
Tapi kalau kau menyebut kapak bermata dua, setahuku di dunia persilatan hanya satu manusia yang memiliki senjata seperti itu. Apakah kau pendekar? Si nenek tidak teruskan ucapan saking hatinya terguncang keras. Dugaanmu tepat. Aku monyet jelek yang diduluki pendekar kapak maut naga geni 212. Gelar gila, padahal kemampuanku dibanding dengan dirimu, aku masih kalah jauh. Anak muda, nama besarmu sudah bertahun-tahun ku dengar dengan penuh rasa kagum. Rezekiku sungguh besar kalau hari ini aku bisa bertemu denganmu. Kau pandai merendah hati. Kau pandai merendah diri. Aku benar-benar suka padamu. Jika 3 bayangan setan dan elang setan pernah berniat keji hendak membunuh, lalu mencuri 2 senjata mustikamu, sedang mereka juga adalah musuh-musuh besarku, berarti kita memang berjuara satu sama lain. Paling tidak untuk sama-sama seperjalanan mencari 2 bangsat itu. Terakhir sekali ada yang melihat mereka berada di muara Kaliopak, tengah bicara dengan seorang gadis membawa 7 buah payung. Gadis membawa 7 buah payung? Ah, dialah yang menyelamatkan aku dari tangan 2 setan itu. Saat itu, Wiro jadi terkadang pada Putih Andini yang berjuluk Dewi Payung 7 dan rasanya ingin sekali dia bertemu dengan gadis itu. Kabarnya, dia cantik dan berilmu tinggi, kata si nenek, seolah cemburu. Ah, tidak secantikmu di masa muda, jawab Wiro sambil membuat iblis putih Ratu Pesolek jadi terbatuk-batuk beberapa kali. Pendekar 212, kau pandai mengajuk hati orang. Apakah kau menerima ajakanku pergi seperjalanan? Ah, nenek cantik, terus terang aku suka pergi sama-sama dengan kau. Namun, nah, buntutnya ini yang jelek, kata si nenek yang sudah maklum kalau sang pendekar tak mungkin diajaknya pergi bersama-sama. Jangan salah mengira. Selain masih punya urusan yang belum selesai di tempat ini, aku juga mendapat keterangan bahwa 2 senjata mustikaku itu telah diserahkan oleh 2 setan itu pada seseorang. Berarti 3 bayangan setan dan elang setan telah diperalat seseorang untuk membunuhmu dan mencuri kapak serta batu mustika itu. Ah, tepat sekali. Apakah kau tahu siapa biang racunnya? Wiro anggukan kepala. Dia musuh bebuyutanku, seorang pendekar sesat dikenal dengan julukan Pangeran Matahari. Paras si nenek mendadak sontak berubah. Jangan-jangan dia juga yang telah membunuh saudara kembarku. Kau harus memastikan hal itu agar tidak kesalahan tangan. Tapi bagaimanapun juga 3 bayangan setan dan elang setan memang sudah saatnya harus disingkirkan dari muka bumi. Kejahatan mereka sudah bertumpuk lebih tinggi dari gunung, dan bangsa yang bernama Pangeran Matahari itu kabarnya telah memiliki satu ilmu baru, ilmu iblis yang bersumber pada sebuah kitab. Seperti yang diketahui, yang membunuh iblis tua Ratu Pesolek adalah Pangeran Matahari. Baca episode 1, Wasiat Iblis. Kitab Wasiat Iblis. Dia memang telah memiliki kitab itu yang akan menjadikannya raja di raja dunia persilatan. Kalau tidak ada yang mencegah, tamatlah dunia ini. Nenek cantik, mengingat kau juga digelari orang sebagai perempuan iblis. Maaf, bicara aku masih belum tahu kau ini di pihak mana adanya. Si nenek tersenyum. Tadi sudah kukatakan, jalan hidupku berbeda dengan kakak kembarku. Nasib dan mukaku yang jelek, tapi hatiku rasa-rasanya tidak seperti itu. Cuma terus terang sebagai manusia biasa, walau mungkin sudah bau-bauan tanah, kalau ada lelaki yang mau bercumbu denganku, masakan aku menolak? Apa kau punya minat, anak muda? Kalau kau sudah tua sepertiku nanti, kelak kau akan merasakan sendiri bahwa rangsangan itu makin dikekang, semakin mau meledak. Kalau tidak percaya, coba tanyakan pada kawanmu si tua itu. Tapi kurasa dia malu-malu mengakuinya. Iblis tua Ratu Pesolek lalu tertawa cekikikan. Nenek cantik, perbedaan antara kita tidak menghalangi untuk bersahabat. Hanya bersahabat, tidak pakai cumbu-cumbuan segala, nanya si nenek. Ah, itu bisa kita bicarakan nanti. Anak muda gila. Makian itu menggiang di tengah Willow. Jangan kau berani membuat janji dan memberikan harapan pada orang tua seperti dia. Sekali dia menagih, dia akan mengejarmu sampai ke liang kubur sekalipun. Wiro garuk-garuk kepala. Kau menggaruk kepala? Pasti ada sesuatu yang menyekat hatimu. Apakah sejak tadi sahabat tuamu itu secara diam-diam mengirimkan ucapan-ucapan padamu, walau aku tidak tahu apa yang dikatakannya? Tak usah dipedulikan, sahabatku itu, dia orang tua yang baik. Baiklah pemuda gagah, aku sungguh gembira bisa bertemu dengan pendekar besar yang selama ini kukagumi segala tindak tanduknya. Aku setuju dengan kata-katamu tadi, persahabatan melebihi segala-galanya. Tapi kalau ada bumbu-bumbunya, tentu akan lebih sedap, bukan? Si nenek mendongak ke langit. Matahari sudah tinggi. Aku harus tinggalkan tempat ini untuk mencari manusia keji penyebab kematian kakak kembarku. Sebelum aku pergi, aku ingin tanyakan satu hal padamu. Apakah hari 10 bulan 10 punya arti bagimu? Hari 10 bulan 10, ulang Wiro dan mencoba mengingat. Lalu dia menggeleng kepala walau agak meragu. Ini artinya bagimu? Nanya si nenek lagi. Lalu dari balik dada pakaiannya dia mengelurkan secari kertas yang sudah lacak. Bacalah, katanya seraya menyerahkan kertas itu pada Wiro. Wiro mengambil kertas yang disodorkan. Di situ tertera terbaik tulisan hari 10 bulan 10 di Pangandaran.
Begitu membaca apa yang tertulis di atas kertas tersebut, panas Pendekar 212 mendadak berubah. Dia lalu tepuk kepala sendiri. Astaga, desisnya. Kau ingat sekarang anak muda? Ujar si nenek. Wiro mengangguk. Dari mana kau mendapatkan surat ini? Siapa yang membuatnya? Seorang sahabat. Iblis pemabuk. Nah, kau sudah tahu orangnya, kata iblis putih Ratu Pesolek pula. Hari 10 bulan 10 masih cukup lama. Kalau tidak mungkin bertemu lagi, berarti kita akan bertemu pada hari tersebut. Apakah kau sudah mendapat undangan serupa dari si pemabuk aneh itu? Karena lebih banyak membunuh orang daripada menunjukkan sikap bersahabat. Aku bertemu dengannya di tempat kediaman Ratu Duyung. Ratu Duyung? Seru si nenek, lalu berdecak berulang kali. Kau sungguh beruntung bisa masuk ke dalam tempat kediamannya. Apa kau sudah diajaknya tidur? Wiro tertawa lebar. Pertanyaanmu ada-ada saja, nenek cantik. Si nenek kembali mendongak ke langit. Sayang, matahari sudah tinggi. Aku harus pergi sekarang. Sebelum pergi, apakah aku boleh menciummu? Wiro belum sempat menjawab ataupun menyingkir, tahu-tahu cup. Pipinya kiri kanan kena dicium si nenek. Ketika dia memandang ke depan, iblis putih Ratu Pesolek telah berkelebat pergi. Hanya suara tawa cekikikannya tergerak menggema di seantero pulau perlahan-lahan sirna di kejauhan. Enak dicium orang itu, Tanya Raja Obat sambil senyum-senyum, sementara Wiro gosok-gosok pipinya kiri kanan dengan kedua tangan. Wiro mendekat dan duduk di hadapan si orang tua. Raja Obat, rasanya aku pun harus bersiap-siap. Kau hendak melupakan kitab putih wasiat dewa itu begitu saja, mengabaikan tugas dari gurumu dan dua tokoh persilatan yang kau hormati, menganggap enteng bencana besar yang bisa membuat rimba persilatan kiamat. Wiro terdiam sesaat. Aku tidak mungkin mendapatkan kitab sakti itu. Mungkin saat ini, belum entah nanti sebabnya aku pergi untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Mungkin aku harus menunggu ketiga orang itu. Raja Obat gelengkan kepala. Petunjuk sudah kau terima. Di mana beradanya kitab itu sudah kau ketahui. Tinggal kita mencari akal bagaimana mendapatkannya. Satu-satunya jalan adalah terowongan di bawah laut yang kau katakan itu. Tapi ikan-ikan hiu pemangsa manusia berkeliaran di sana, kata Wiro. Obat bubuk batu merahmu, apakah bisa dipakai untuk meracuni ikan-ikan itu? Obatku untuk menyembuhkan makhluk, bukan untuk membunuh, jawab si Raja Obat pula. Kalau aku masuk ke dalam laut dan membunuh binatang-binatang itu dengan pukulan sinar matahari. Itu lebih celaka lagi, Wiro. Setiap kau membunuh seekor ikan hiu di sekitar mulut terowongan, 10 kawannya akan muncul membantaimu. Kalau begitu, jelas tidak ada jalan untuk mendapatkan kitab itu. Kita juga tidak tahu apakah Ki Hokui masih ada di dalam lubang sana. Lalu apa gunanya kita berdebat? Bukan berdebat anak muda, tapi mencari segala akal. Aku ingin semua orang juga ingin. Jika kau meninggalkan pulau ini, kitab putih wasiat dewa sudah menjadi milikmu. Apa yang harus aku lakukan? Ujar Wiro perlahan. Ditanya seperti itu, Raja Obat juga tak bisa menjawab. Sekonyong-konyong di kejauhan terdengar suara orang berteriak. Penghuni pulau, aku datang menjalankan amanat. Harap beri tanda di mana kau berada. Suara teriakan itu menggema keras dan untuk beberapa lamanya baru lenyap dari pendengaran Raja Obat dan Wiro Sable. Saat teriakan menggema, batu pulau yang diduduki kedua orang itu bergetar. Gangguan baru datang pula, kata Raja Obat. Yang datang orangnya pasti memiliki kepandaian yang sangat tinggi serta tenaga dalam sempurna, ujar Wiro pula. Raja Obat berdiri. Sekali berkelebat, orang tua ini melesat dan naik ke atas sebuah batu besar di tempat ketinggian. Memandang berkeliling, dia melihat orang yang berteriak itu jauh di sebelah barat pulau. Saat itu Wiro sudah melesat pula dan tegak di samping Raja Obat. Melihat cara datangnya dengan memberitahu lebih dahulu, berarti orang ini siapapun adanya dia punya niat baik. Lekas kau beri nama. Lekas kau beri tanda agar dia tahu kita berada di sini. Tanda akan aku berikan. Namun aku tidak setuju dengan ucapanmu bahwa orang itu punya niat baik. Barusan bisa buktikan kalau kita sudah menyelidik. Hati-hati dan jangan bertindak lengah. Raja Obat lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Aku ada di sini. Jika datang membawa maksud baik, silakan kemari. Jika membawa maksud keji terselubung, lebih baik segera angkat kaki. Teriakan Raja Obat tak kalah hebatnya dengan teriakan orang tadi. Pendatang di sebelah barat segera melihat Raja Obat dan Wiro di puncak batu itu. Dia balas mengangkat tangan lalu berlari mendatangi. Dalam waktu singkat, orang itu sudah sampai di hadapan Wiro dan Raja Obat. Ternyata dia adalah seorang lelaki muda bertubuh tinggi kekar, mengenakan pakaian serba putih yang tidak dikancing, hingga dadanya yang penuh otot terpentang lebar. Di keningnya diikat dengan sehelai kain putih. Rambutnya berombak, tebal dan panjang. Di atas sepasang mata yang memandang dengan sikap tajam, melintang sepasang alis tebal hitam. Bibirnya yang tipis panjang dan hidungnya yang tinggi menandakan kekerasan hati. Sekujur tubuhnya mulai dari rambut sampai ke kaki basah kuyup. Orang muda, kau telah berhadapan dengan penghuni pulau. Harap jelaskan siapa dirimu dan apa keperluanmu datang ke sini, menegur Raja Obat. Mendengar ucapan itu, orang yang barusan datang segera menjura lalu menganggukkan kepala kepada Wiro. Kau tentu Raja Obat 8 penjuru angin.
Aku gembira akhirnya kita bisa bertemuimu. Namaku Mahesa Kelut. Aku datang menjalankan amanat dari Ratu Duyung. Wiro dan Raja Obat saling berpandangan. Jadi Ratu Duyung yang mengirimmu ke pulau ini? Tanya Raja Obat. Pemuda itu mengangguk. Dia berpaling pada Wiro. Sekali lagi dia menganggukkan kepala dan beri hormat. Kau tentunya pendekar 212 yang terkenal itu. Ah, bagaimana kau bisa tahu? Tanya Wiro. Ratu Duyung yang mengutusku kemari sebelum telah memberitahu bahwa kelak di pulau ini selain bertemu dengan Raja Obat, aku juga akan bertemu dengan seorang pemuda gagah bergelar pendekar 212. Tempat kediaman Ratu Duyung rasanya sangat jauh dari sini. Bagaimana kau bisa menemukan pulau ini dengan mudah? Bertanya Wiro. Tidak mudah. Aku menghabiskan waktu sehari penuh. Itu pun dibantu dengan panduan anak buah Ratu Duyung dan ditarik beberapa ekor ikan lumba-lumba. Jadi kau kesini setengah berenang? Pantas pakaian basah kuyup. Kira-kira begitu, jawab orang yang mengaku Mahesa Kelut. Apa amanat yang kau bawa hingga Ratu Duyung mengutusmu ke sini? Tanya Raja Obat. Sebelum Ratu Duyung berulang kali memantau lewat cermin saktinya, dia mengetahui kesulitan yang kalian hadapi di tempat ini. Kesulitan apa? Tanya Wiro. Dia tidak mengatakan dengan rinci, cuma memberitahu bahwa kalian tengah menghadapi kesulitan dan aku harus membantu. Kalau kau tidak tahu kesulitan yang kami hadapi, bagaimana mungkin kau bisa membantu? Ujar Raja Obat pula. Ratu Duyung hanya mengatakan agar aku menghancurkan batu merah, membuka jalan sebuah lubang di bawah pulau. Terkejutlah Raja Obat dan pendekar 212 mendengar kata-kata orang yang tidak mereka kenal itu. Hanya itu yang dikatakannya, tak ada hal-hal yang lain? Bertanya Raja Obat. Mahesa Kelut menggeleng. Baik Raja Obat maupun Wiro Sableng tidak dapat memastikan apakah orang ini benar-benar tidak mengetahui perihal kitab putih wasiat dewa itu. Saudara muda, kami sangat berterima kasih dan menghargai kedatanganmu. Namun kami meragukan apa kau bisa menolong kami dari kesulitan. Sebelumnya kami berdua telah bekerja keras namun sia-sia. Kau diamanatkan untuk menghancurkan batu merah. Kau membawa peralatan apa? Atas pertanyaan Raja Obat itu, Mahesa Kelut mengangkat kedua tangannya lalu mengepalkan tinjunya. Aku cuma punya sepasang tangan ini, Raja Obat. Kembali Raja Obat dan Wiro Sableng saling berpandangan. Pukulan sakti sinar matahari saja tidak mampu menjebol batu merah di bawah lubang itu. Kalaupun aku memiliki kapak maut naga geni 212 saat ini juga, belum tentu senjata mustika itu juga mampu menjebol lapisan batu merah. Dia sesumbar mampu menjebol batu merah dengan mengepalkan sepasang tinju. Benar-benar konyol. Tapi aku tidak boleh terlalu terbawa memandang sebelah mata. Bukankah ada ujar-ujar yang mengatakan di atas langit masih ada langit? Begitu pendekar 12 dalam hati. Raja Obat dan pendekar 12. Aku tidak punya waktu banyak. Tunjukkan bagian mana yang harus kujebol, nanti akan kukerjakan. Kucing besar yang basah kuyup ini, kuharap saja tidak bermulut besar. Biar aku menguji lebih dahulu, kata Wiro dalam hati. Sobat, kami berdua ingin melihat kemampuanmu. Coba kau hantam batu merah itu di kesamping kananmu itu. Mahesa Kelut berpaling ke kanan. Aku tidak menyalahkan kalian. Sebelumnya kita tidak saling kenal. Tahu-tahu aku muncul berlagak seperti seorang mahajago. Tapi jika kalian ingin mengujiku, mana mungkin aku menampik. Habis berkata begitu, Mahesa Kelut maju mendekati batu besar. Tangan kanannya berkelebat. Biar! Batu merah sebesar sosok tubuh gajah yang kena jotosan Mahesa Kelut hancur lebur berantakan. Wiro garu-garu kepala. Dengan salah satu pukulan sakti aku juga mampu menghancurkan bata itu. Tapi apakah dia mampu menghancurkan batu di lubang ujung terowongan sana? Orang muda, kau telah memperlihatkan satu hal yang luar biasa. Bagaimana aku tahu bahwa kau benar-benar dikirim oleh Ratu Duyung dan tidak datang dengan maksud culas? Mendengar ucapan itu, Mahesa Kelut menjawab. Menurut Ratu Duyung, pendekar 212 mempunyai kemampuan untuk melihat jauh. Saat ini Ratu Duyung sengaja menunggu, siap dengan cermin saktinya. Jika kau mengadakan sambung rasa, pasti kau akan melihat Ratu Duyung dan mendapatkan tanda-tanda darinya. Raja Obat memandang pada pendekar 212. Aku hanya memiliki ilmu menembus pandang, tak mungkin dipergunakan untuk melihat jauh, kata Wiro pula. Ratu menyadari itu sebabnya dia sengaja menunggu sampai kau melakukan sesuatu. Katanya lewat cermin sakti dia akan menyalurkan tenaga dalam dan hawa aneh hingga kau sanggup melihatnya walau terpisah sangat jauh. Murid Sinto Gandang segera kerahkan tenaga dalamnya ke kepala, lalu kedipkan matanya dan 2 kali berturut-turut kepalanya bergoyang-goyang oleh munculnya satu gelombang angin halus. Sesaat kemudian dia melihat laut membiru. Lalu ada cahaya matahari seolah keluar dari dalam laut. Kemudian walau samar-samar dia melihat sebuah benda memantulkan sinar menyilaukan. Itulah pantulan cahaya yang jatuh pada cermin yang dipegang Ratu Duyung. Tak sebelang berapa lama, Wiro melihat wajah sang ratu menganggukkan kepala beberapa kali. Lalu perlahan-lahan bayangan wajah itu lenyap. Aku melihat sang ratu. Dia memberi tanda yang bisa dipercaya bahwa kau memang utusannya. Raja Obat lalu memegang bahu Mahesa Kelut. Ikuti aku, katanya. Orang tua ini berkelebat. Tubuhnya melayang turun dari bukit batu dengan cepat. Dia berjalan menuju lubang di ujung terowongan. Mahesa Kelut mengikuti. Wiro menyusul di belakang. Tak lama kemudian mereka sampai di pertengahan pulau di mana letak lubang pada ujung terowongan. Raja Obat berdiri di pinggir lubang. Ini omongannya. Dasar lubang dulunya rengkah akibat gempa, kemudian secara aneh bertaut kembali. Sanggupkah kau menjebolnya dengan kekuatan pukulanmu? Semoga Tuhan membantu kita semua, jawab Mahesa Kelut pada Raja Obat 8 penjuru angin. Dia melangkah ke tepi lubang batu.
Tunggu dulu. Kita perlu memberitahu bahwa di bawah lubang ini ada sebuah lubang lagi. Ki Hokui besar kemungkinan berada di sana. Jika pukulan yang menjebol lantai lubang sebelah atas dapat mengenai dirinya, jangan khawatir Pendekar 212. Pukulanku hanya akan menghancurkan benda yang kita inginkan. Sekalipun ada sehelai rambut di belakang batu itu, niscaya tidak akan tersentuh. Hanya saja kita terpaksa membunuh ikan-ikan kecil itu. Baik Wiro maupun Raja Obat menjadi lega mendengar keterangan Mahesa Kelut itu. Lalu lelaki ini kerahkan tenaga dalamnya dan disalurkan pada 10 jari tangan yang telah mengepal membentuk tinju. Otot-otot Mahesa Kelut mengembang, uratnya tertonjol-tonjolan, rahangnya mengencang. Tiba-tiba dia melompat masuk ke dalam lubang bagian tubuh di sebelah atas, masuk lebih dahulu. Dua tangan menghantam ke dasar lubang batu merah. Buk, buk, biar, biar. Dua jotosan dahsyat menghantam dasar lubang hingga hancur berantakan. Semua hancuran batu merah dan ikan-ikan kecil tak satu pun yang amblas ke dalam, tetapi mental dan muncrat ke atas lubang. Hebatnya lagi, walau pecahan-pecahan batu mengenai kepala dan muka, namun Mahesa Kelut sama sekali tidak cedera barang sedikit pun. Betul-betul luar biasa, seru Wiro ketika dia melihat sebuah lubang besar menganga di bawah sana. Cukup untuk jalan masuk 2 orang sekaligus. Raja Obat turun lebih dahulu disusul oleh Wiro, sementara Mahesa Kelut tetap berdiri di luar. Masuk ke dalam lubang ujung terowongan kedua. Mula-mula 2 orang itu tidak dapat melihat apa-apa. Selain cahaya matahari yang masuk agak terbatas, juga debu, hancuran batu merah masih menghalang di sebelah atas. Setelah mendekam beberapa saat, sepasang mata Wiro dan Raja Obat menjadi biasa melihat keadaan seluruh lubang, bahkan sebagian terowongan di sebelah kanan. Memandang berkeliling, mata Raja Obat membentur sesuatu di lantai lubang. Orang tua ini tercekat dan tersurut satu langkah. Pendekar 212, kita terlambat. Ki Hokui telah lama menemui kematian, tapi apa yang kita cari berada di depan mata. Raja Obat berkata. Wiro cepat menyorongkan badan dan kepalanya ke samping sosok Raja Obat, 8 penjuru angin. Memandang ke depan, murid Sinto Gendeng melihat sebuah jerangkong manusia tanpa tangan dan kaki tergeletak dalam keadaan utuh di lantai goa batu merah arah terowongan. Pakaian yang melekat di tubuh tengkorak ini sebagian besar sudah hancur. Pada tulang-tulang pada jerangkong terletak sebuah benda yang tak lain adalah kitab putih wasiat dewa. Kitab yang terbuat dari lalu lontar itu ternyata dalam keadaan utuh, walau ada beberapa bagian ujung sebelah atas dan bawah mulai hancur dan tertutup lumut. Pada sampul kitab terbelah dan jelas tertulis tulisan dalam huruf Jawa kuno, kitab putih wasiat dewa. Sekian lama mencari dan mengejar kitab sakti itu, begitu berhadapan Pendekar 212 justru merasa merinding sendiri dan tak berani mengulurkan tangan mengambilnya. Dalam hati malah dia sempat berkata, kitab sakti bentuknya biasa-biasa saja, malah sudah butut. Kau tunggu apa lagi anak muda? Kitab yang kau cari sudah ada di depan mata, ambillah. Raja Obat memberi jalan pada murid Sinto Gendeng untuk mengambil kitab sakti itu. Mendengar ucapan si orang tua, Wiro dengan gemetar ulurkan tangan kanannya untuk mengambil kitab putih wasiat dewa. Begitu jari-jari tangan Pendekar 212 menyentuh kitab sakti, tiba-tiba di kejauhan terdengar lantunan suruling. Bersamaan dengan itu, satu awan dahsyat menggelegar menggetarkan seantero pulau dan seolah hendak merobohkan lubang terowongan di mana kedua orang itu berada. Wiro terkesigap kaget dan cepat bertindak mundur, sementara kitab putih wasiat dewa telah berada dalam pegangannya. Dia datang, bisik Raja Obat 8 penjuru angin. Dia siapa? Tanya Wiro tak mengerti. Kau lihat saja, sebentar lagi dia akan menampakkan diri. Wiro memandang ke depan, matanya dibuka lebar-lebar, tapi diam-diam tengkuknya terasa dingin juga dan lututnya bergetar. Di hadapannya di arah terowongan, dia hanya melihat benda tipis putih, entah kabut entah asap. Perlahan-lahan kabut tipis berubah membentuk 2 sosok makhluk. Yang pertama adalah sosok seorang tua bertubuh sangat tinggi, memiliki wajah gagah. Dia mengenakan selempang kain putih. Di tangan kirinya dia memegang sebatang tongkat terbuat dari kayu putih. Kegagahan wajahnya hampir tertutup oleh keangkeran sepasang matanya yang berwarna biru, yang memandang seolah-olah menembus. Pada pinggangnya orang tua ini menyisipkan sebatang saluang, yang ini sebuah seruling besar khas Minangkabau. Di sebelahnya mendekam seekor harimau besar berwarna putih memiliki bola mata berwarna hijau. 2 makhluk yang muncul dari dalam kabut putih ini adalah Datuk Rauh Basaluang Ameh dan harimau pengiringnya Datuk Rauh Bamato Ijo. Bersamaan dengan terbentuknya sosok 2 datuk itu, mendadak sontak ruangan di dalam golok terowongan dan lubang menjadi sangat dingin hingga baik Wiro maupun Raja Obat menggigil kedinginan. Padahal selama puluhan tahun Raja Obat sudah terbiasa dengan dinginnya udara di Pulau Batu Merah itu. Tetap saja orang tua ini menjadi goyah lututnya. Aduh, mengapa udara tiba-tiba menjadi dingin? Kalau terus-terus begini aku bisa tak sanggup menahan kencing, kata Wiro dalam hati. Padahal saat itu tengkuknya sudah merinding oleh angkernya suasana. Raja Obat 8 penjuru angin segera membungkuk memberi hormat. Dia menendang kaki Wiro agar segera memberi penghormatan. 2 makhluk ini sama-sama dengan aku lihat sewaktu diriku tenggelam ke dalam arus masa lampau, pikir Wiro. Lalu dia cepat-cepat membungkuk. Pangeran Soma, Datuk Rauh angkat bicara. 70 tahun kita tidak pernah bertemu. 70 tahun kau membuktikan kesabaranmu menunggu sesuai amanatku. Hari ini tugasmu selesai. Aku dan Datuk Rauh Bamata Ijo mengucapkan terima kasih padamu dan puji syukur pada Yang Maha Kuasa bahwa akhirnya apa yang kita rencanakan 70 tahun lalu kini menjadi kenyataan. Walau seorang gagah dari kita yaitu Ki Hokui telah mendahului. Ketahuilah Raja Obat,
Semua apa yang terjadi adalah atas jalan dan kehendak Allah. Kita semua hanyalah para pelaku yang memiliki beban menjalankan tugas. Ada yang hendak kau sampaikan, Pangeran? Pertama-tama sekali, kita memang patut memanjatkan puji syukur pada Gusti Allah yang telah memberi kekuatan pada kita hingga semua apa yang Datuk inginkan bisa terlaksana. Selanjutnya masih ada amanat yang harus kami laksanakan hingga petunjuk lebih jauh dari Datuk sangat kami perlukan. Datuk Rauh Basawang Ameh mengangguk sedang Datuk Rauh Bata Hijau keluarkan suara perlahan. Pangeran, karena semua tugas sudah selesai kau laksanakan, maka kau ini bebas untuk melakukan apa saja. Namun, jika aku boleh memberi petunjuk, ada baiknya kau meninggalkan pulau ini, kembali ke kerajaan. Di sana kau akan lebih banyak manfaatnya daripada di sini. Di sana kau bisa berbuat lebih banyak kebajikan daripada di sini. Perlu kau ketahui, ayahandamu Sri Baginda telah lama wafat. Kau harus merintis kembali hubungan darah yang selama ini terputus dengan saudara-saudaramu. Terima kasih Datuk. Kata-kata Datuk akan saya perhatikan, jawab Pangeran Soma alias Raja Obat 8 penjuru angin. Datuk Rauh Basawang Ameh memalingkan kepalanya ke arah Pendekar 212 Wiro Sableng. Pandangan sepasang mata biru angker itu membuat murid Sintogandon tercekat. Anak manusia berlahir bernama Wira Saksana. Oleh gurumu kau diberi nama Wiro Sableng, dan oleh dunia persilatan kau dijuluki Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Hari ini akhirnya kita bertemu juga. Astaga, membatin Wiro. Bagaimana makhluk ini bisa tahu nama asliku? Sang Datuk melanjutkan. 70 tahun yang silam, nama dan rupamu sudah tertanam di alam gaib, dan hanya ada beberapa orang pandai saja yang mengetahui. Lewat ikut perjalanan panjang, terakhir lewat mimpi si Raja Penidur, kau akhirnya terlibat penuh dalam urusan besar ini. Urusan menyelamatkan dunia persilatan dari kiamat yang akan ditimbulkan oleh manusia-manusia keji berhati iblis. Hari ini kitab putih wasiat dewa itu sampai di tanganmu, karena memang begitu takdir mengatakan. Tugasmu sangat berat. Kau harus menjaga kitab itu seperti menjaga nyawamu sendiri, sebelum kau akhirnya mempunyai kesempatan untuk memusnahkan kitab hitam orang-orang sesat pembawa malapetaka, yaitu kitab wasiat iblis. Kau telah mengetahui di tangan siapa beradanya kitab wasiat iblis itu. Kejahatan memang selalu satu langkah lebih dahulu daripada kebenaran. Tapi satu hal yang pasti, kebenaran tidak pernah tunduk dan kalah dari kejahatan. Dalam alam gaib yang kau lihat ketika kau pingsan, kau telah mengetahui sebagian isi kitab putih wasiat dewa. Aku tahu kau telah menghafal baik apa-apa yang disebut dengan 8 sabda dewa. Tugasmu sekarang adalah membuka halaman kelima yang selama ini tak seorang pun kuperkenankan membuka dan membaca, apalagi mempelajari isinya. Pulau Batu Merah ini adalah tempat yang baik bagimu untuk meresapi segala isi kitab putih wasiat dewa yang hanya terdiri dari 8 halaman itu. Tapi jika kau ingin pergi ke tempat lain yang kau lebih suka, tidak ada yang melarang. Kitab itu hanya berjodoh denganmu. Bila kau telah selesai mempelajari isinya, kau harap kau simpan baik-baik, karena kelak pada 100 tahun di muka, baru ada orang lain yang berjodoh dengan kitab itu. Sekarang harap kau berlutut di hadapanku. Berlutut bukan berarti kau menyembahku atau aku merasa lebih tinggi darimu. Hanya Tuhan yang disembah umat, dan tiada manusia yang lebih tinggi dari mata Tuhan kecuali ketakwaannya. Dengan menggoyangkan tongkat kayu putihnya, Datuk Rauh Basawang Ameh memberi isyarat pada Wiro agar maju lebih, lalu berlutut di hadapannya. Dengan menebahkan diri, Wiro melakukan apa yang diperintah. Dia maju sampai sejarak 1 langkah di hadapan Datuk Rauh Basawang Ameh, lalu berlutut. Apa gerangan yang hendak dilakukan terhadapku? Membatin murid Sintogendeng. Matanya melirik pada Datuk satu lagi, yakni si harimau putih besar. Moncong binatang ini hanya 2 langkah dari hadapannya di sebelah kanan. Datuk Rauh Basawang Ameh meletakkan tongkat kayu putih di atas kepala Wiro. Arahkan kepalamu ke kanan dan ulurkan lehermu, menunduk sedikit. Sesuai dengan yang diperintah, Wiro Sableng putar kepalanya ke kanan, lehernya dipanjangkan dan kepala agak ditunggukan. Dengan sikap seperti itu, kepalanya berada sangat dekat dengan mulut harimau putih. Napas sang pendekar mendadak menjadi sesak dan lututnya bergetar keras. Datuk Rauh Batu Mata Hijau, kata Datuk Rauh Basawang Ameh seraya angkat tongkat putihnya di atas kepala Pendekar 102. Temanmu sudah siap. Harimau putih besar itu menggereng keras. Wiro merasa seolah-olah di tempat mental ke langit ke-7. Tiba-tiba binatang itu melangkah mendekatinya. Kepalanya diulurkan dan mulutnya dibuka besar-besar. Lalu kepala Pendekar 102 amblas masuk ke dalam mulut Datuk Rauh Batu Hijau. Nyawa murid Sintogendon serasa terbang. Selangkangannya mendadak sontak basah, tanda dia tak dapat lagi menahan kencingnya. Kalau binatang ini sampai mengatupkan mulutnya, putus leherku, ujar Wiro dalam hati. Lututnya goyah. Di dalam mulut harimau, Wiro merasa kepalanya dilanda hawa panas dan sejuk silih berganti. Sekujur pakaian hitamnya telah basah oleh keringat. Apa yang tengah dilakukan binatang ini? Mau diapakan diriku ini oleh si Datuk? Wiro merasa makin lama nafasnya makin pegap. Cukup Datuk, terdengar suara Datuk Rauh Basawang Ameh. Datuk Rauh Mata Hijau mengaum keras karena kepalanya masih berada dalam mulut harimau putih itu. Maka Wiro merasa seolah kepalanya pecah amblas disambar petir. Sewaktu harimau putih menarik mulutnya, sekujur kepala Pendekar 102 kelihatan basah kuyup. Dari mata, hidung dan telinga serta mulutnya kelihatan ada darah mengucur. Raja Obat tampak gelisah, tetapi Wiro sendiri tidak merasakan sakit apa-apa.
Datuk, bersihkan dulu kepala dan muka teman, kata Datuk Rao Basaluang Ame pada sang harimau. Binatang ini ulurkan lidahnya, lalu dengan lidah itu dijilatinya seluruh kepala dan muka pendekar 212. Rambut Wiro menjadi kering, noda-noda darah di mukanya menjadi bersih. Wiro menarik nafas lega. Lalu cepat-cepat mau berdiri. Tunggu, pekerjaan Datuk Rao Mata Ijo belum selesai, kata Datuk Rao Basaluang Ame. Walah, mau diapakan lagi diriku ini, pikir Wiro. Namun tak berani menolak atau membantah. Ulurkan tangan kananmu pendekar 212. 5 jari tangan harus dikepal kuat-kuat, perintah Datuk Rao. Wiro ulurkan tangan kanannya. Datuk, kata Datuk Rao Basaluang Ame pada harimau putih di sebelahnya. Binatang ini maju 2 langkah, ulurkan kepalanya dan buka lebar-lebar mulutnya. Kaum, tangan kanan Wiro sampai ke batas siku lenyap ke dalam mulut harimau itu. Gila, jangan sampai binatang ini kemasukan setan dan menggeronggot putus tanganku. Perutku mendadak sakit. Jangan-jangan aku sudah keciprit. Saat kemudian, seperti tadi Wiro merasakan ada hawa panas dan dingin silih berganti. Cukup Datuk, kata Datuk Rao Basaluang Ame. Harimau putih bersurut. Wiro cepat tarik tangannya. Untung tanganku masih utuh. Buka kepalamu pendekar 212 dan kembangkan telapak tanganmu lebar-lebar, kata Datuk Rao Basaluang Ame selanjutnya. Wiro Sableng buka kepala dan kembangkan telapak tangan kanannya lebar-lebar. Apa yang kau lihat di telapak tanganmu pendekar 212? Tanya Datuk Rao Basaluang Ame. Ketika dia memperhatikan, terkejutlah murid Sinto Gendeng. Raja Obat yang tegak di sampingnya tak kalah kagetnya. Pada telapak tangan kanan Wiro tertera sangat jelas gambar kepala harimau putih. Ada gambar kepala harimau putih, Datuk, jawab Wiro dengan mulut bergetar. Itu gambar temanmu, Datuk Rao Mata Ijo. Berarti kini kau telah memiliki satu kekuatan dahsyat, Wiro. Jika kau tiup satu kali, gambar itu akan lenyap. Jika kau tiup lagi, gambar itu akan muncul. Bersamaan dengan munculnya gambar itu, tubuhmu akan dialiri kekuatan yang membuatmu mampu menghadapi lawan tangguh. Kau bisa menghancurkan benda apa saja tanpa harus mengalirkan tenaga dalam. Tapi ingat dan selalu ingat, setiap ilmu bukan segala-galanya. Wiro masih melotot memandang telapak tangan kanannya, lalu dia melirik pada Datuk Rao Mata Ijo. Harimau putih ini mengaum keras membuat Wiro terngangau dan Raja Obat tersurut. Datuk Rao Mata Ijo, kita sekarang berteman. Jangan takuti diriku. Datuk Rao Basaluang Ame tersenyum. Datuk Rao Mata Ijo merasa senang berteman dengan kau. Tidak usah takut padanya, Wiro. Pada saat kau memerlukannya, dia akan muncul secepat kilat menyambar. Wiro mengangguk, tapi matanya kembali mendatangi tangannya. Dia ingin tahu. Tangan kanannya itu didekatkannya ke mulut, lalu dia meniup. Gambar kepala harimau putih serta merta lenyap. Wiro masih belum percaya. Kembali dia meniup. Gambar kepala harimau itu muncul kembali. Pangeran Soma dan pendekar sudah Wiro Sableng. Tugas kami berdua sudah selesai. Kini tugas besar menghadang kalian, terutama kau, Wiro. Selamatkan dunia persilatan. Makin cepat kau menyingkirkan kitab wasiat iblis, makin baik bagi rimba persilatan. Semua kini mempertaruhkan diri dalam tanganmu, Wiro. Jaga dirimu baik-baik. Jaga betul kitab putih wasiat dewa itu. Kau harus berhasil. Jika aku merasa perlu untuk menyampaikan sesuatu padamu, aku akan muncul. Terima kasih Datuk Rao, kepada Wiro dan pada orang tua berselempang kain putih itu. Lalu dia berpaling pada harimau besar. Terima kasih teman. Binatang ini buka mulutnya lebar-lebar, lalu mengaum keras, seolah mengatakan sesuatu menyambut ucapan Wiro tadi. Datuk Rao Basaluang Ame berpaling pada Raja Obat dan berkata, beritahu pemuda ini agar membersihkan tanda merah bekas kecupan bibir di kedua pipinya. Pendekar 212 terkejut dan cepat mengusap pipinya kiri kanan. Sementara itu, perlahan sosok dua makhluk di hadapannya kembali berubah menjadi kabut putih, tipis dan akhirnya lenyap di pemandangan. Hawa dingin yang tadi mencekam ikut sirna. Keadaan di dalam lubang ujung terowongan itu berubah menjadi panas. Wiro memandang berkeliling. Aneh. Lubang batu sesempit ini bagaimana tadi kita berempat bisa berada di sini? Ujar pendekar 212 terheran-heran. Lalu dia pandangi tangan kanannya kembali. Orang bernama Masa Kelut itu memiliki ilmu pukulan hebat luar biasa. Sanggup menyebol batu di lubang. Menurut Datuk Rao, kini aku sudah memiliki satu ilmu hebat. Aku mau buktikan sampai di mana kehebatanku. Apa ilmu baruku sanggup menghancurkan batu merah itu? Wiro memutar tubuhnya menghadap ke dinding batu di ujung terowongan. Tanpa tenaga dalam, aku sanggup menghancurkan apa saja, katanya. Lalu dia mundur selangkah, tangan kanannya dikepal. Hanya mengandalkan tenaga keluar, Wimurit Sinto Gendeng hantam batu merah di depannya. Langsung saat itu juga dia terpekik sambil kibas-kibaskan tangan kanannya. Dinding batu di hadapannya sama sekali tidak bergeming. Malah ketika dia memperhatikan, ternyata jari-jari tangannya lecet dan bengkak. Hampir terlepas ucapan kotor dari mulutnya. Aduh, Raja Obat, jangan-jangan aku sudah kena tipu muslihat Datuk Rao. Kau dengar sendiri tadi ucapannya mengatakan bahwa aku kini telah memiliki satu ilmu pukulan yang bisa menghancurkan apa saja. Buktinya kau lihat sendiri tanganku. Untung tidak ada jari-jariku yang patah. Raja Obat 8 penjuru angin tertawa lebar. Sudah aku ditipu orang dan kesakitan setengah mati, kau malah menertawaiku. Jangan-jangan kau berkomplot dengan dua makhluk asap tadi. Anak muda, jangan cepat menduga salah. Tak ada yang menipu dan memusnah hatimu. Kau sendiri yang salah. Nah. Sekarang malah kau menuduhku yang salah. Apa-apaan ini sebenarnya?
Waktu kau memukul dinding batu merah itu, apakah di telapak tanganmu sudah ada gambar temanmu si harimau putih itu? Wiro kembangkan telapak tangan kanannya. Dia lalu berpaling pada si orang tua di sampingnya. Kau betul. Memang aku yang ngaco, katanya. Habis berkata begitu, lalu meniup telapak tangan kanannya, serta merta di telapak tangan itu muncul gambar kepala harimau putih. Lalu dia mundur kembali satu langkah. "Sekarang!" teriak Pendekar 212 sambil menghantam John Jotos dinding batu di depannya. Terdengar suara menggelegar. Dinding batu merah amblas hancur berantakan. Murid Sintoganda jadi terperangas sendiri. Kau betul Raja Obat. Datuk Ro dan harimau putih itu tidak menipu. Aku yang tolol. Lalu dia tiup telapak tangan kanannya. Gambar kepala harimau putih serta merta lenyap. Raja Obat menepuk bahu Pendekar 212. "Simpan kitab putih wasiat dewa itu, dan kita harus keluar dari lubang ini." Lalu orang tua itu mendahului keluar dari dalam lubang batu. Wiro cepat memasukkan kitab sakti ke balik pakaiannya. Tapi dia tidak segera menyusul Raja Obat keluar dalam lubang. Dia melangkah ke mulut terowongan di mana tergeletak sosok jerangkong Ki Ho Kui. Dipegangnya batok kepala tengkorak dan diusapnya berulang kali sambil berkata, "Kalau kau masih hidup, tentu sudah jadi kakek saat ini. Kakek Ki Ho Kui, jasamu membawa kitab putih wasiat dewa dari tanah Jawa ini. Hanya Tuhan yang bisa membalas dengan pahala besar. Aku harus pergi sekarang, Kek. Aku berterima kasih padamu. Semoga aku bisa melanjutkan tugasmu. Aku doakan agar kau mendapat tempat yang paling baik di akhirat. Tapi doakan aku juga ya, agar aku berhasil dan siapa tahu bisa jalan-jalan ke negeri leluhurmu di Tiongkok sana." Di atas lubang Raja Obat sempat mendengar doa Wiro itu. Ya, walau tidak sabaran tapi senyum-senyum juga mendengar segala apa yang diucapkan Wiro itu. "Selamat tinggal kakek Ki Ho Kui." Wiro mengusap sekali lagi batok kepala tengkorak itu lalu melesat keluar di lubang. Begitu berada di atas kembali, pertama kali dilakukannya adalah mencari lelaki bernama Mahesa Kelup tadi. Kemana orang sakti yang tadi menolong kita menjebol dasar lubang batu merah?" tanya Wiro sambil mencari-cari. Raja Obat memandang berkeliling, tapi Mahesa Kelut memang tidak ada lagi di situ. Rasanya dia sengaja pergi duluan. Tak mau berbasa-basi menerima ucapan terima kasih kita, kata Raja Obat. "Kelak aku akan mencari orang gagah itu untuk menghancurkan terima kasih," kata Wiro pula. Siapa adanya Mahesa Kelut? Harap baca serial Mahesa Kelut karangan Bastian Tito. "Aku ingat pada ucapan Datuk Ro tadi. Rasanya memang sudah saatnya aku meninggalkan Pulau Batu ini, kembali ke kota raja. Kau mau sama seperjalanan denganku?" tanya Raja Obat pada Pendekar 212. "Aku suka sekali pergi bersamamu. Namun ada satu hal yang aku pikirkan." "Apa?" "Mungkin ada baiknya aku kembali dulu ke tempat Ratu Duyung. Dia banyak membantuku dalam usaha mendapatkan kitab putih wasiat dewa ini. Dia juga memberi ilmu yang sangat berharga. Kalau bukan orang-orangnya yang menyelamatkan, aku tak akan pernah sampai di sebelah ini." Hutang budi memang satu hal yang sulit untuk dibayar. Apa kau punya pikiran untuk menolongnya dari penyakitnya? Membebaskannya dari kutukan dengan jalan memenuhi permintaannya melakukan hubungan badan?" Pendekar 212 garuk-garuk kepala. "Ratu Duyung pernah bercerita bahwa dia telah mencoba menghubungimu untuk meminta obat penyembuhan." "Betul. Itu terjadi puluhan tahun lalu sewaktu aku masih dikucilkan di tengah hutan. Aku tak bisa menolongnya. Penyakitnya karena kutukan tidak dapat disembuhkan dengan obat." "Puluhan tahun lalu katamu? Jadi berapa umurnya saat ini?" 100 tahun, mungkin 200 tahun, jawab si Raja Obat. Mengetahui umur Ratu Duyung, apakah kini kau jadi hilang selera?" Wiro tertawa lebar. "Terus terang aku tidak bisa melupakannya. Aku harus menemuinya kapan-kapan. Tapi kalau boleh aku bertanya, mengapa dia tidak meminta lelaki lain untuk melakukan hal itu? Misalnya lelaki muda yang gagah utusannya tadi, si Mahesa Kelut." Raja Obat gelengkan kepala. "Masalahnya bukan masalah nafsu, Wiro, tapi menyangkut semacam kasih sayang tulus. Dia tak mungkin melakukannya dengan orang yang tidak dicintainya." Maksudmu Ratu Duyung mencintaiku?" tanya Wiro. "Bukan cuma dia, Wiro, tapi kalau aku bisa sebutkan satu persatu di antaranya, Pandan Suri, anak angkat almarhum Raja Rencong dari utara. Lalu Anggini, murid Dewa Tua, Suci alias Dewi Bunga Mayat. Lalu masih ada bidadari angin timur, Dewi Payung Tujuh." Sudah, suruh Wiro sambil garuk-garuk kepala. "Bagaimana kau bisa tahu semua itu?" Raja Obat tertawa mengekeh. "Tuhan memberi beberapa kelebihan pada tua renta buruk ini. Kalau saja aku masih muda sepertimu." Wiro membalas senda gurau Raja Obat itu dengan guruan pula. "Kau menyesar terlanjur lahir cepat. Walau sudah tua, bukankah kau bisa meramu obat kuat hingga mampu berbuat lebih hebat dari anak muda?" Kalau kau meramu nanti obat kuat itu, jangan lupakan diriku. Tinggalkan barang segenggam ya." Raja Obat tertawa pocongkanmu lalu berkata, "Kau sudah siap meninggalkan pulau ini dan seperjalanan denganku?" Tentu saja. "Maaf saja anak muda, aku merasa malu berjalan sama-sama denganmu." Memangnya ada apa Raja Obat?" tanya Wiro. "Di pipimu kiri kanan masih ada tanda merah bekas kecupan iblis putih Ratu Pasolek itu." Bukankah tadi sewaktu aku di lubang sudah kubersihkan?" "Apa yang kau bersihkan? Tanda itu masih ada." "Jangan bergurau Raja Obat." "Siapa yang bergurau?" Wah. Wiro pergunakan kedua tangannya itu menggosok pipinya kiri kanan.
Sudah hilang? Tanya pada Raja Obat. Yang ditanya menggeleng. Kini Wiro pergunakan baju hitamnya untuk menggosok keras-keras. Tetap tidak hilang, memberitahu Raja Obat. Gila, alat pewarna bibir apa yang dipakai oleh nenek setan itu? Jangan-jangan sebangsa cat yang tak bisa dihapus. Tapi tunggu dulu, aku belum mencoba yang ini. Wiro ludahi kedua telapak tangannya kiri kanan. Dengan basahan ludah itu dia membersihkan kedua pipinya. Percuma saja, Wiro. Tanda bibir bekas kecupan itu tidak mau hilang. Kau harus mencari sejenis minyak untuk menghilangkannya. Aduh, mati aku. Bagaimana aku bisa kemana-mana seperti ini? Agaknya kau terpaksa memakai topeng atau memakai cadar. Nenek setan keparat. Maki Wiro. Tamat. Saksikan episode selanjutnya. Muslihat Cinta Para Iblis. Jangan lupa like, share, and subscribe terus channel Arfan Ramadan Official. Terima kasih.